Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya tentang cara. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video pembukuan agen BRI Link menggunakan Excel. Saya yakin ini metodenya dipakai oleh banyak teman-teman, entah itu yang saat ini pakai Excel atau pembukuan secara tertulis ya, ditulis di kertas seperti itu atau di buku. Ini saya rasa metode ini banyak digunakan oleh pelaku bisnis agen ya, entah itu agen Berlink, BNI atau yang lainnya juga ya. Bagaimana metodenya, kita akan langsung saja ya ke halamannya. Di sini adalah halaman transaksi, teman-teman. Kita diharuskan mengisi ya untuk modal awal dan saldo awal, modal uang ya. Modal uang itu adalah uang, kita coba 10.000 ya, 10 juta maksudnya. 10 juta dan saldo awal kita asumsikan 10 juta juga. Jadi total aset ada 20 juta ya. Uang sekarang ada 10.000 karena 10 juta karena belum ada transaksi ya, teman-teman. Jumlah transaksi di sini 0 ya. Ini tanggal saat ini. Kita bisa ubah misalnya kalau tanggal saat ini bisa tanggal kita bikin manual ya. Cara transaksinya sangat mudah, teman-teman. Tinggal klik kanan di kolom jenis transaksi ini. Nah, di sini sudah ada pilihan transfer, penarikan, tambah modal dan pengurangan modal. Saya akan coba jelaskan satu persatu ya, apa fungsi dari transfer ini, dari penarikan dan yang lainnya juga. Oke, coba kita transfer dulu. Penarikan ya. Penarikan dulu misalnya. Seperti ini, misalnya penarikannya 5 juta. Kita masukkan 5 juta, berarti yang ke saldo ini 5 juta 10.000 ya. Nah, kita terima intinya 5 juta begitu, seperti itu. Lalu kita coba untuk penarikan. Nah, transfer maksudnya. Nah, ini otomatis ya, teman-teman. Otomatis di tanggalnya dan di nomornya otomatis. Ketika sudah terpilih dia akan otomatis terisi ya. Lalu di sel aktif juga akan menunjukkan di posisi yang seharusnya. Misalnya ini ketika diklik transfer, dia akan pindah ke kanan di uang masuk ya. Gitu. Karena kalau nasabah melakukan transfer berarti kan kita menerima uang ya, berarti ada uang masuk begitu. Sebaliknya kalau di sini adalah penarikan, maka posisi sel aktifnya akan di uang keluar seperti itu. Kita coba dulu transfer. Misalnya uang yang kita terima adalah dari transfer tersebut misalnya 2 juta ya, dan adminnya 10.000, maka ditulis 2 juta 10.000 seperti itu. Ini kebanyakan 2 juta 10.000 seperti itu. Nah, di sini ada saldonya ya. Di sini saldonya terlihat 7 juta 10.000 saldo uangnya. Di sini juga ada juga, sama saja ya. Ini 7 juta 10.000. Lalu misalnya ada lagi transaksi penarikan lagi sebesar 7 juta misalnya. Nah, ini saldonya habis kan ya. 10.000 lagi nih uang nih. Ya, ini otomatis harus kita isi lagi ya modalnya. Dari mana, misalnya saya contohkan misalnya yang dari rekening. Tadi kan udah numpuk di rekening nih ya. Nah, kita tarik gitu sebesar 5 juta. Berarti tarik itu sama dengan transfer ya. 5 juta di sini. 5 juta. Nah, di sini kasih keterangan misalnya untuk menandai aja kalau ini bukan transaksi dengan pelanggan ya, tidak ada adminnya gitu. Pemindahan saldo gitu ya. Kita kasih keterangan seperti itu supaya kita tahu ya. Ini transaksi internal lah intinya gitu. Nah, setelah ini selesai, teman-teman, baru kita ceritanya adalah tutup toko ya. Nah, kita harus mengecek saldo akhir. Saldo akhir itu adalah total ini ya, total saldo yang ada di rekening begitu. Jadi total harus ditambahkan. Misalnya ada rekening 2 atau 3, itu harus dicek satu persatu dan dimasukkan totalnya ke sini. Termasuk juga saldo awal ya. Kalau bedanya, kalau saldo awal itu di pas buka toko, kalau saldo akhir itu di tutup toko. Nah, supaya tidak ada kesulitan dalam penambahan itu gitu ya, untuk menambahkan total saldonya, untuk menjumlahkan total saldonya, kita gunakan halaman kalkulator di sini. Misalnya ada berapa? Ada 2 atau 3 ya, ada 3 rekening misalnya BRI, BNI sama
di sini Shopee misalnya ya. Gitu. Nah, kita cek lah BRI. Nah, setelah dicek keluar saldonya, kita masukkan ya. Saldonya misalnya saldo BRI ada 10 juta. Ya. Saldo BNI ada ini 3 juta misalnya. Seperti ini. Dan Shopee-nya 2.020.000. Nah, jadi total saldonya 15 juta 20.000 kita masukkan ya. Setelah ditotalkan ke sini 15 juta 20.000. Sorry. 15 juta 20.000. Nah, jadi total aset terakhir adalah 2 juta 20 juta 30.000. Nah, ini sudah ketahuan marginnya ya. Nah, setelah itu kita klik rekap tutup toko ya. Nah, tangga rekap sudah ada. Oh, ini karena sudah ada ya, dia muncul peringatan. Kita klik saja ya. Nah, di sini di rekapan harian kita sudah masuk ya, tanggal 16 ini. Ini saldo awal 10 juta ya. Uang akhir, nah ini 5 juta 10, saldo akhirnya 15 juta 20.000. Penambahan saldo tidak ada, pengurangan saldo tidak ada. Lalu di sini kita bisa lihat rincian laporan hariannya seperti ini, teman-teman. Nah, ada lagi satu kasus misalnya ada penambahan saldo. Tadi ketika setelah tutup toko ya, otomatis yang saldo akhir ini ya, saldo akhir ini akan menjadi saldo awal. Jadi ini untuk hari besoknya ini akan melanjutkan gitu ya. Ini ya saldo akhir akan saldo awal, termasuk juga modal uang. Di sini modal uang terakhir itu uang akhir ini 14 juta, yang ini ya. 5 juta 10.000, kita coba lihat 5 juta 10.000 ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya biasanya karena tiap hari itu 5 juta atau 10 juta, kita harus edit manual begitu ya. Bisa diedit manual, tinggal masukkan 10 juta seperti itu. Lalu saldo awalnya kita normalkan lagi misalnya karena sudah melakukan transfer saldo lagi gitu ya, off the record gitu ya di belakang. Itu bisa juga seperti itu. Intinya cara penggunaannya tinggal klik kanan teman-teman ya, lalu transfer, dia akan pindah selnya, itu akan pindah, tinggal masukkan nominalnya, itu akan menghitung sendiri. Dan ini saya rasa banyak dipakai oleh teman-teman yang saat ini menggunakan manual atau Excel ya. Cuman di sini saya menambahkan otomatisasi ya, menggunakan Visual Basic dan beberapa formula. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.